Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabita Mahidiah. Kali ini kita akan belajar mengenai peta. Jika kalian ingin mencari suatu lokasi atau pergi ke suatu tempat, kira-kira apa yang kalian gunakan? Untuk memahami suatu tempat, lokasi, atau wilayah, kita bisa belajar melalui peta. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kamu mampu menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan jenis peta. Yang ketiga, kamu mampu menjelaskan komponen yang ada dalam peta. Dan yang keempat, kamu dapat mengetahui apa saja fungsi-fungsi dari peta. Permukaan bumi terdiri atas berbagai macam objek yang jenis, ukuran, dan bentuknya beragam. Tentu saja, untuk melihat objek permukaan bumi dari atas akan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Untuk mengatasi kesulitan itu, manusia kemudian menggambarkan permukaan bumi ke dalam selembar kertas. Apa kalian sudah tahu apa itu peta? Apa yang dimaksud dengan peta? Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Ada berapa dan apa saja jenis-jenis peta? Yang pertama, jenis peta berdasarkan skala, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografi. Yang kedua, jenis peta menurut isinya. Ada dua jenis, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum menggambarkan sesuatu yang umum di permukaan bumi yang terdiri atas kenampakan alam seperti sungai, danau, gunung, teluk, dan sebagainya, dan kenampakan buatan seperti jalan, waduk, bangunan, dan sebagainya. Contoh dari peta umum yaitu peta korografi, peta topografi, dan peta dunia. Peta khusus atau peta tematik menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu. Contohnya pada peta pariwisata, peta curah hujan, peta iklim, dan peta sumber daya alam ataupun yang lainnya. Peta yang baik adalah peta yang memiliki komponen peta yang lengkap. Dengan komponen yang lengkap, maka akan memudahkan pembaca peta dalam menggunakan peta. Yuk, sekarang kita pelajari komponen peta atau unsur peta. Komponen peta yang pertama yaitu judul peta, di mana judul peta merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar pada peta. Kedua, skala peta. Skala peta merupakan identitas untuk mengetahui jarak dan menginterpretasikan jarak daerah yang tergambar pada peta dengan jarak sesungguhnya di muka bumi. Skala ditulis di bawah judul peta, di luar garis tepi, atau di bawah legenda. Jenis skala peta. Yang pertama ada skala angka atau skala numerik, skala verbal, dan skala garis atau skala batang. Yang ketiga ada insert. Insert merupakan gambar peta dengan lebih kecil berfungsi sebagai petunjuk lokasi. Biasanya daerah yang belum dikenal oleh umum harus dilengkapi dengan insert. Yang keempat, garis astronomi. Garis yang menunjukkan suatu lokasi berada berdasarkan garis bujur dan garis lintang atau koordinat UTM. 5. Legenda. Legenda merupakan keterangan simbol-simbol yang ada dalam peta untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan peta. Letak legenda berada di sisi kanan atau kiri bawah pada peta. Simbol peta. Simbol peta merupakan simbol khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Yang ketujuh, orientasi atau petunjuk arah. Menunjukkan arah mata angin untuk memudahkan pembacaan peta. 8. Lettering. Lettering merupakan komponen peta yang berbentuk tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. 9. Garis tepi. Garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomi secara beraturan dan benar pada peta. Yang ke-10, sumber data dan tahun pembuatan. Menunjukkan asal peta yang didapatkan atau nama badan atau instansi pembuatan peta tersebut. Perlu kalian ketahui fungsi-fungsi dari peta. Kira-kira apa saja fungsi-fungsi dari peta? Fungsi peta yang pertama yaitu menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran luas maupun jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang keempat yaitu membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima yaitu menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Terima kasih sudah menyimak dan belajar. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!